Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Ternyata dibuat isi martabak telur ini enak banget loh teman-teman. Apa kalian pernah mencobanya? Kalian mau tahu apa aja bahannya dan bagaimana cara saya membuatnya? Yuk simak videonya hingga selesai. Terima kasih. Ini dia bahan-bahan yang saya gunakan. Pertama saya akan membuat isiannya dulu. Di sini ada 5 batang daun bawang ya, ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian ada 2 batang sosis rasa ayam. Ini sosis yang ukurannya panjang ya, teman-teman. Kemudian untuk bumbunya ada 1 siung bawang putih dan 1 lembar bawang bombay. 1 lembar itu seperti ini ya, teman-teman. Dan ada 1 cabai merah keriting, sudah saya buang bijinya. Semua ini kita iris menjadi kecil-kecil. Sosis dan daun bawangnya tidak saya pakai semua ya, karena menurut saya terlalu banyak. Kemudian di sini saya sudah siapkan saucepan, masukkan 1 sendok makan margarin, dan setelah margarinnya panas, di sini saya akan menumis bawang putih dan bawang bombaynya, dimasukkan secara bersamaan, ditumis sampai layu dan harum ya teman-teman. Ini karena saya tidak suka bau bawang-bawangan mentah ya teman-teman, jadi saya tumis terlebih dahulu ya untuk bawang-bawangnya ini ya teman-teman. Kalau sudah harum, masukkan cabai dan sosisnya ya teman-teman, ditumis lagi sampai sosisnya agak sedikit berubah warna dan harum tergoreng gitu ya teman-teman. Kita aduk-aduk lagi sampai wangi ya teman-teman. Kalau kalian mau cepat, semua bahan ini tidak usah ditumis ya, tapi kalau ditumis seperti ini untuk isiannya nanti akan enak banget teman-teman, nggak ada bau-bau mentahnya gitu teman-teman. Nah ini untuk sosis dan cabenya juga sudah wangi ya teman-teman. Kemudian terakhir kita masukkan daun bawang. Seperti biasa, daun bawangnya kita aduk-aduk saja sebentar sampai layu dan hilang bau-bau mentahnya gitu ya teman-teman. Sebentar aja diaduk-aduk, kemudian matikan api kompornya dan kita kerjakan proses yang lainnya. Oke, di sini sudah saya siapkan bahan dasar utama, ada jagung. Jagungnya akan saya iris tipis-tipis seperti ini ya teman-teman, tipis-tipis. Nah kayak gini ya. Karena tadi di dalam tumisannya tidak ditambahkan bumbu, jadi bumbunya saya masukkan di sini ya. Saya tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, kaldu ayam, kaldu sapi bebas, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Nah jagungnya akan saya ulek-ulek seperti ini ya teman-teman, biar dia pecah dan tidak terlalu besar-besar ya. Jadi nanti saat dimakan dia tidak akan rontok ya untuk isiannya. Kalau udah matang gitu dia akan menempel teman-teman. Kalau udah halus, jagungnya udah lumayan pecah-pecah gitu, kita masukkan aja isian yang tadi kita tumis ya. Dan saya tambahkan bahan lainnya, saya masukkan 2 butir telur ayam yang ukurannya tidak terlalu besar, ini ukurannya sedang aja ya teman-teman. Semua bahan ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah kalau udah tercampur rata, ini udah siap untuk kita jadikan isian ya teman-teman. Di sini saya punya 2 bungkus kulit lumpia, isinya ada 11. Nah, karena di sini di adonannya banyak air dari jagung yang diulek gitu ya, teman-teman. Jadi saya tambahkan 1 sendok makan tepung terigu untuk mengikat ya. Jadi tidak terlalu banyak air dan nanti agak kental ya untuk adonannya. Ini pokoknya enak banget teman-teman, bumbunya udah pas banget ya. Nah caranya seperti ini ya teman-teman, cara membungkusnya. Karena ini saya untuk konsumsi sendiri, untuk isiannya bebas ya teman-teman, saya isi sebanyak 3 sendok makan. Di tahap ini saya sudah memanaskan minyak goreng ya teman-teman. Setelah selesai dilipat, dibungkus, kemudian langsung kita goreng dan kita masukkan lagi, kita buat lagi martabak telurnya. Kayak gini aja teman-teman.
Tuh, kalau martabak telur kan cair ya, jadi langsung aja setelah dibentuk begini langsung kita goreng ya teman-teman, dan dirapi-rapikan seperti itu ya di penggorengannya. Seperti abang-abang martabak telur, prosesnya seperti ini ya teman-teman. Saya siram-siram sedikit biar telurnya kaku ya, jadi saat dibalik nanti telurnya sudah kaku ya teman-teman, jadi tidak ada yang bleber ya telurnya. Nah, kalau warnanya udah kelihatan kuning kecoklatan, kita balik aja. Ini udah tinggal menunggu matangnya aja ya teman-teman. Kayak gini aja, ini beneran enak banget loh teman-teman. Awalnya cuma nyoba, ternyata pas sudah matang itu nggak mau berhenti makan teman-teman. Pokoknya ini enak banget dan recommended banget. Nah teman-teman, satu tips dari saya, kalau kalian dapat kulit yang robek-robek seperti ini, didouble aja ya teman-teman biar kepake semua ya. Caranya seperti ini, antara kulit yang bawah dan kulit lumpia yang atas, jadi letakkan tidak sama-sama pas robeknya itu ya teman-teman. Jadi nanti untuk isiannya aman ya, tidak keluar-keluar. Hanya air-airnya saja sedikit, tapi enggak masalah. Saya ini pakai 2 bungkus ya teman-teman, ada yang isinya 5, ada yang isinya 6. Tapi karena banyak kulitnya yang jelek, jadi saya double-double. Jadi untuk satu resep ini saya hanya dapat 7 pieces ya teman-teman, karena ada yang saya double-double untuk kulitnya. Dan untuk isiannya dipas-pasin aja ya sama kulit lumpianya. Nah caranya sama seperti ini ya, disiram-siram. Dan ini udah saya goreng semua ya teman-teman. Ukurannya tidak sama besar ya, karena ini sangat sulit ya untuk membungkusnya, karena kulitnya tadi banyak yang sobek-sobek dan ada yang bolong gitu ya teman-teman. Kalau kulitnya yang bagus beli di supermarket itu akan lebih mudah ya untuk membungkusnya, jadi bentuknya juga akan lebih bagus. Nah sekarang saya mau cobain, ini cukup pakai cabai rawit aja, ini udah enak banget teman-teman, bener-bener ini recommended banget. Saya akan iris, kalian akan lihat isinya. Jadi untuk si jagungnya itu tidak kelihatan bulatan-bulatan gitu ya, nggak kelihatan bulatan-bulatan maksudnya. Tuh kayak gini, jadi halus. Ini beneran enak banget teman-teman, crispy. Pokoknya untuk bumbunya wangi ya, nggak ada bau-bau mentah. Ini enak banget, ditambah pakai cabai rawit, cocok banget dinikmatin saat cuaca yang habis hujan kayak begini teman-teman. Enak buat camilan, dimakan pakai nasi juga enak. Ini recommended banget buat kalian cobain. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Semoga menginspirasi buat kalian yang lagi bingung mau bikin camilan apa hari ini. Terima kasih ya sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like kalau kalian suka sama resep dan video ini, dan jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.